Bab 1283, Larangan, Setengah, Sheng. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan yang menusuk tulang es juga menembus tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kesembilan, diharapkan kamu benar-benar mengaktifkan potongan batu giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhentilah mengganggu. Kamu harus memperhatikan lawan kali ini dengan baik. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan dingin yang sangat dingin. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya? Mata sosok putih itu berhenti di tubuh Yao Lao tidak jauh di depan. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Aula jiwa benar-benar dipersiapkan dengan baik. Masih belum yakin meskipun mengirim Tianzun ke-9. Itu benar-benar telah mengirim bahkan Anda. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 dan berbicara dengan lemah. Tidak herani dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju ke-8 Tianzun berkedut sedikit. Dia melirik para ahli dari Hall of Soul yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup, tetapi jika kami berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi ke-9 Tianzun sedikit menyeramkan saat dia berkata, "Kamu seharusnya tidak meremehkan orang tua ini." Tianzun ke-8 mengerutkan alisnya dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan kita akan kesulitan menghitung ke atas, bukan?" Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, "Selain itu, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak mencoba hari ini, kemungkinan Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan." Mendengar ini, tangan ke-8 Tianzun, yang membelai janggutnya, berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk perlahan dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita serang." Saya juga benar-benar ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama kuatnya dengan yang dulu. Tenang, dengan kami menggabungkan kekuatan kami akan mampu melawan bahkan bintang 9 Douzon. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat familiar. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tajam. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi besar dan kuat menyebar dari tangannya. Setelah penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sepintas, mereka padat bersama dan tampak meregang tanpa henti. Xiaoyan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan air hujan di depannya. Tangannya meraih salah satu dari mereka, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun energi semacam ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, jika tetesan rintik hujan yang aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan akan dengan mudah menembus pertahanan Do Qi dari seorang ahli Do Huang.
Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Betapa menakutkannya kekuatan penghancur jika tetesan hujan tak berujung yang padat di langit berkumpul bersama. Dikatakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Douzun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Setelah melepaskan Skyfire 3 Mysterious Chang'e, dia hanya mampu mencapai kekuatan bintang 4 Douzun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan api misterius 3 api langit adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu, meskipun Xiao yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4, dia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dengan kekuatan hantu tua Haixing. Salah satunya adalah menggabungkan Annihilation Lotus Flame dengan 4 Heavenly Flames. Yang lainnya adalah mengandalkan skill Du kelas Tian, telapak tangan penciptaan surga yang agung, yang telah dia pelajari. Selain ini, dia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level di dalam kelas Douzun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, cukup sulit untuk bertarung melintasi level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Setiap rintik hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat itu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu para murid pavilion bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang bisa tahu bahwa 2 ahli top di dalam Hall of Soul ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar menggetarkan pada saat ini. Mengumpulkan! Ekspresi ke-9 Tianzun sangat muram pada saat ini. Tangisan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah teriakan tajam oleh Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas dengan eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang suara, sus, yang membelah udara. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru setinggi 1000 kaki perlahan muncul. Bola hujan itu sangat besar. Itu benar-benar berwarna biru. Sementara itu berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan rata dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di sampingnya juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tangannya. Akhirnya, itu menempel pada bola hujan. Retak, retak, es putih padat dengan cepat menyebar terpisah saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dou yang 2 ahli Hall of Soul Elite bergandengan tangan untuk melepaskan sudah cukup untuk menghancurkan bahkan 1 jiwa. Segalanya menjadi sedikit tidak terkendali kali ini. Para ahli di kejauhan itu melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan seperti itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Mereka kemungkinan juga akan dikuburkan dengan tempat ini. Swos, swos, swos. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam pavilion bintang jatuh terlihat serius saat dia melihat para ahli itu mundur dengan cepat. Dari kelihatannya energi yang terkandung di dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Shem, saat itu, diri mulia ini dikalahkan di tanganmu.
Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan dari kita berdua hari ini. Wajah ke-8 Tianzun menjadi sedikit lebih pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya saat menghadapi teriakan keras dari Tianzun ke-8. Ada sedikit fluktuasi emosional di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang bisa menghancurkan pegunungan itu tidak ada. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mencoba untuk bertindak berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar dimuntahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Erosi surga hujan! Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es besar itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, ia melesat dengan eksplosif menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama waktu bola es bergegas ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci dari ruang di sekitarnya hancur. Garis retak spasial hitam gelap setinggi 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Segera, matanya berhenti pada Yao Lao yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang menakutkan kepala paviliun, bisakah dia memblokirnya? Semua murid paviliun bintang jatuh sangat tegang saat ini. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan paviliun bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan kita berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan menjadi semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es memasuki 1000 kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyum sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti! Namun, senyum keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Tangisan lembut perlahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang tercengang melihat bola C yang berputar cepat tiba-tiba berhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi yang membosankan pada saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es yang sangat besar. Suaranya yang tenang seperti air perlahan bergema di langit. Aku saat ini memang tidak dapat melepaskan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Hal ini karena, setelah berbicara sampai saat ini, ekspresi kucing yang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Aku saat ini tidak lagi berada di puncak kelas Douzun. Sebaliknya, itu adalah Ban Sheng. Bab 1284, Shen Yao, Yao Chen. Ban Sheng. Dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur marah yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, sepertinya Douqi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka kusam ketika mereka melihat lelaki tua di kejauhan yang telah menghentikan bola es besar dengan satu tangan. Ban Sheng. Mungkin orang lain menganggap level ini sangat asing.
Namun, Tianzun ke-9 dan ke-8 cukup akrab dengannya. Ini karena level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Douzun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Douzun akhirnya berhenti di tepi kelas Bansheng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke dalam apa yang disebut kelas Bansheng ini. Hanya dengan melangkah ke kelas Bansheng seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Dousheng. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa Bansheng adalah batu fondasi terpenting sebelum seseorang melangkah ke kelas Dousheng. Jika seseorang tidak dapat memasuki level Bansheng, seseorang dapat melupakan untuk menjadi seorang elit Dousheng yang sejati. Sementara Dou di secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah, kata Sheng yang sederhana mewakili puncak seluruh dunia ini. Seorang elit Douzun dapat dianggap sebagai ahli top di benua ini. Namun, puncak pada akhirnya tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini adalah milik para ahli dari kelas yang lebih tinggi. Demikian pula, apa yang disebut tingkat Bansheng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yao Lao bisa masuk ke kelas itu. Dari cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yao Lao telah mendapatkan kembali tubuh baru, sudah sangat sulit baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya, apalagi menembus puncak kelas Douzun dan maju ke Bansheng. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkannya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga telah muncul di depan mereka sebagai kenyataan. Bansheng. Semua mata di alam bintang berkumpul pada sosok tua di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es sedikit bergetar. Bansheng, orang tua ini, telah benar-benar maju ke tahap itu. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat sosok itu. Itu lama kemudian sebelum kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka. Bansheng. Meskipun ada kata larangan, setengah, itu masih terkait dengan kata Sheng yang mewakili puncaknya. Ini adalah lompatan yang mengubah paviliun bintang jatuh akan makmur. Banyak ahli itu, yang awalnya melarikan diri, juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli yang berpengetahuan merasa mulut mereka menjadi kering. Paviliun bintang jatuh telah menghasilkan Bansheng. Berita yang tampaknya eksplosif ini kemungkinan akan menyapu seluruh dataran tengah seperti badai. Reputasi dan kekuatan paviliun bintang jatuh di masa depan kemungkinan akan melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan tetapi paviliun bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka mau. Seorang ahli di kelas Bansheng adalah seseorang yang bahkan Hall of Soul harus perlakukan dengan serius. Yang paling penting, Bansheng elit ini juga merupakan alkemis top di benua itu. Reputasi dan pengaruhnya mungkin sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang mengerti bahwa paviliun bintang jatuh akan makmur. Xiao Yan memiliki wajah gembira saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Douzun dan kemajuan ke tingkat Bansheng jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan-bahan yang dia pilih untuk memperbaiki tubuh Yao Lao kali ini semuanya berkualitas tinggi dan dia bahkan menambahkan lengan Dousheng di akhir, dia tidak berharap itu akhirnya bisa membuat Yao Lao melakukan terobosan. Awalnya, berdasarkan harapannya, kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah merupakan hal yang sangat menggembirakan. Adapun menerobos kelas Douzun, hal semacam itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan. Ini karena kesulitan menembus kelas Douzun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Meskipun ada lebih sedikit elit Douzun di benua ini,
Mereka jumlahnya jauh dari titik langka seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Dou Sheng yang legendaris. Bahkan dengan pengalaman Xiao Yan, dia baru saja melihat kerangka Dou Sheng dengan jejak jiwa remanen sekali. Tentu saja, Yao Lao saat ini kemungkinan hanya bisa dianggap sebagai Ban Sheng yang elit. Meskipun Ban Sheng memiliki kata Ban setengah, setidaknya itu adalah Sheng. Yao Lao ditangguhkan di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik Duo Tianzun ke-9 di kejauhan. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Retakan! Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang mengandung energi menakutkan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Penampilan itu seolah-olah ada tangan besar yang tak tertandingi mencubitnya dengan keras. Pecah! Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, akhirnya mengeluarkan suara retak di tengah suara samar Yao Lao dan tiba-tiba meledak. Ketika bola es pecah, badai energi yang mengerikan segera tersapu seperti badai. Namun, badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu. Itu diam-diam dihancurkan, meneguk. Tak terhitung jumlah orang yang menelan seteguk air liur dengan keras saat mereka melihat kepingan es yang perlahan-lahan berhamburan turun dari langit. Serangan menakutkan itu, yang bisa memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya diselesaikan dengan mudah. Lengan baju Yao Lao bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan elit Ban Sheng? Banyak ahli bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang dalam dari mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kelas Dou Zun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak sejati. Mengerang, Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat yang bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Mata itu dipenuhi dengan teror dan keengganan. Saat itu, dia pernah dikalahkan di tangan Yao Lao. Tidak terduga bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, dia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yao Lao sekali lagi. Selain itu adalah kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Ban Sheng. Tianzun ke-9 mengatupkan giginya. Kecemburuan di matanya pada dasarnya akan dinaikkan ke tingkat yang gila-gilaan. Namun, dia bukan orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan melonjak ke wajahnya. Setelah menemukan level Yao Lao saat ini, dia mengerti bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Jika Yao Lao masih berada di puncak kelas Dou Zun, Tianzun ke-9 mungkin merasa kesulitan untuk dihadapi tetapi tidak akan merasa tidak berdaya dan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa berharap bahwa Yao Lao tidak hanya memulihkan kekuatan puncaknya tetapi bahkan telah menembus penghalang yang dianggap oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Dou Zun sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke panggung Ban Sheng. Ini adalah kelas yang benar-benar berbeda dari Dou Zun. Meskipun hanya Ban, setengah, Sheng, tetapi bahkan kekuatan gabungan dari dua ahli di puncak kelas Dou Zun akan kesulitan mengalahkannya. Ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya yang akan membuat seseorang kesulitan untuk menebusnya. Kedelapan, kurangi pergi. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak kepada Tianzun ke-8 dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 segera mengencang. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Dia saat ini sudah maju ke Ban Sheng. Bahkan jika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda.
Ekspresi kesembilan Tianzun tenggelam ketika dia melihat ini. Dia menegur dengan marah. Ayo pergi! Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang gegabah. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan untuk misi ini hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat robek menjadi garis retak spasial. Tubuh mereka melintas dan mereka bergegas ke garis retakan ini. Karena kamu telah datang, kamu setidaknya harus meninggalkan sesuatu. Yao Lao di langit yang jauh tersenyum tipis ketika dia melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan keras sambil membidik garis retakan spasial di kejauhan. Ledakan! Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, garis retakan spasial itu segera runtuh. Angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retak spasial. Dua suara teredam rendah dan dalam terdengar samar-samar. Guru! Dua panah darah merah terang melesat keluar dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu, ia bergegas menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai 1000 kaki dari Yao Lao. Yao Zunze, tunggu saja. Hall of Soul-ku tidak akan begitu saja merebahkan diri ini. Sementara panah darah tersebar, garis retak spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun, raungan marah dari Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini. Rasa sakit yang terkandung di dalam raungan menunjukkan bahwa telapak tangan Yao Lao sebelumnya telah melukainya dengan cukup parah. Yao Lao tersenyum sedikit tanpa komitmen dalam menghadapi raungan ini. Setelah maju ke tahap Ban Sheng, dia bisa dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Dia yang sekarang bukan lagi Yao Zunze dari dulu. Mungkin dia saat ini bisa memiliki bentuk lain dari alamat seperti Santo, Sheng, Yao, Yao Chen. Bab 1285, Bertemu Kenalan Lama. Yao Lao melihat ke arah tempat di mana Tianzun ke-9 dan ke-8 telah menghilang. Sesaat kemudian, Yao Lao akhirnya menarik matanya. Dia melirik para ahli yang jauh tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia berbalik dan mendarat di samping Xiaoyan. Alisnya tanpa sadar sedikit dirajut ketika dia melihat kekacauan di dalam dunia bintang. Meskipun dia telah menghentikan upaya Hall of Soul untuk menghancurkan faksi, Paviliun Bintang Jatuh juga telah kehilangan beberapa murid sampai mati. Jika bukan karena saya baru saja maju ke Ban Sheng dan fondasi saya tidak stabil, saya akan mengubur keduanya dengan semua orang yang telah meninggal. Yao Lao menghela nafas. Nada suaranya memiliki beberapa niat membunuh yang melonjak di dalamnya. Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena campur tangan Anda hari ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan benar-benar menderita bencana besar hari ini. Xiaoyan tersenyum berkata, itu semua berkatmu. Kalau tidak, lupakan Ban Sheng, bahkan memulihkan kekuatan puncakku akan sangat sulit. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Senyumnya cukup bahagia. Orang tua, selamat. Selama Yao Lao sedang mengobrol dengan Xiaoyan, Feng Zunze juga telah memimpin yang lain untuk segera bergegas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao dari jarak yang sangat jauh dan berkata, Yao Lao tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan lembut, berikan instruksi untuk mengurus kekacauan. Kemungkinan Hall of Soul tidak akan berani dengan mudah datang dan menyerang lagi. Feng Zunze mengangguk. Dengan kehadiran Ban Sheng yang elit, kemungkinan Hall of Soul juga akan mengerti bahwa tidak ada gunanya bagi seorang ahli biasa untuk datang. Ketika datang ke ahli kelas Ban Sheng, kemungkinan bahkan Hall of Soul tidak bisa begitu saja mengirim mereka seperti yang diinginkan. Cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi yang datang hari ini. Mungkin tidak akan lama sebelum berita bahwa Anda telah mencapai kelas Ban Sheng menyebar ke seluruh dataran tengah. Ini bukan kesempatan yang buruk. Dengan Anda bersama dengan reputasi Anda sebagai alkemis top di benua itu,
kemungkinan beberapa iblis tua dengan beberapa persahabatan dengan kami tidak akan menolak undangan kami. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Yao Lao sedikit mengangguk. Fondasi paviliun bintang jatuh terlalu dangkal. Bahkan di antara 4 paviliun, itu bisa dianggap telah didirikan untuk waktu yang paling sedikit. Meskipun saat ini dia telah maju ke Ban Sheng, tidak banyak ahli di paviliun yang bisa bertahan. Seseorang tidak boleh kekurangan karakter seperti itu jika ingin memperkuat faksi. Untungnya, Yao Lao saat ini tidak hanya seorang Ban Sheng tetapi juga memegang gelar alkemis top di dataran tengah. Ini adalah papan nama emas yang sangat berkilauan. Selama berita tersebar, kemungkinan cukup banyak ahli asli akan mengambil inisiatif untuk datang. Pada saat itu, paviliun bintang jatuh benar-benar dapat dianggap diperkuat. Setelah penarikan aula jiwa, paviliun bintang jatuh yang telah mengalami pertempuran besar yang intens secara bertahap menjadi damai selama hari-hari berikutnya. Selama kedamaian ini, dataran tengah telah berubah menjadi kegemparan besar karena paviliun bintang jatuh telah menghasilkan Ban Sheng. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh elit Ban Sheng. Pakar semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Pil Tower tidak miliki di permukaan. Pada titik ini saja, itu sudah cukup untuk memperkuat reputasi paviliun bintang jatuh ini, terutama terjadi ketika semua orang tahu bahwa elit Ban Sheng ini juga adalah alkemis top di benua itu. Reputasi semacam ini diperbesar tanpa batas. Oleh karena itu, paviliun bintang jatuh tiba-tiba menjadi semarak setelah 3 hari damai. Para pemimpin dari berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua berbondong-bondong. Tak terhitung jumlah orang yang datang berkunjung setiap hari. Adegan ini benar-benar berbeda dari bagaimana pintu mereka kosong di masa lalu. Di tengah keaktifan ini, beberapa ahli yang pernah memiliki hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi tetua tamu dari paviliun bintang jatuh. Meskipun nama ini sedikit kosong, mereka memang ditarik ke kapal yang sama dengan paviliun bintang jatuh. Sementara seluruh paviliun bintang jatuh sibuk dan hidup, Xiao Yan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dia tidak pernah menyukai interaksi seperti ini. Oleh karena itu, setelah hari aula jiwa mundur, dia memilih untuk melakukan retret di menara batu di gunung belakang untuk berlatih. Meskipun dengan usia Xiao Yan, dia sudah dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara orang-orang luar biasa dari generasinya. Dengan memiliki kekuatan seperti itu tidak cukup untuk memuaskannya. Dengan interaksinya yang meningkat dengan Hall of Soul, dia juga mulai semakin merasakan betapa menakutkan faksi ini. Kekuatan Douzun 2 bintang tidak memberinya kualifikasi untuk bertarung dengan mereka. Meskipun paviliun bintang jatuh menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao untuk menjadi pendukung kuat Xiao Yan juga mengerti bahwa ada beberapa hal yang masih harus dia andalkan sendiri. Karenanya, dia tidak berani bermalas-malasan dalam hal pelatihan. Xiao Yan yang duduk di platform batu di puncak menara batu perlahan menghembuskan napas. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Senyum muncul di wajahnya saat dia merasakan gelombang dou qi yang memenuhi tubuhnya. Apakah kamu sudah bangun? Senyum itu baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Yao Lao berdiri di jendela batu menara batu dengan tangan di belakangnya. Wajahnya penuh dengan senyuman. Guru, mengapa kamu datang? Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru berdiri dan menyapanya. Feng Tua lebih baik dariku dalam hal itu. Seperti Anda, saya tidak terlalu suka hal-hal seperti itu. Namun, setelah menderita kerugian dari terakhir kali, saya harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini, terlepas dari bagaimana saya tidak menyukainya. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan jarinya menggosok cincin hitam gelap itu. Setelah itu, dia melepasnya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Dia berkata, "Guru, karena Anda telah dihidupkan kembali, sudah waktunya benda ini kembali ke pemiliknya."
Yao Lao terkejut ketika dia melihat cincin hitam gelap yang melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya. Jarinya mengusap cincin itu. Sesaat kemudian, dia berkata, "Semua hal yang telah dipelajari guru dalam hidup saya telah benar-benar tertinggal di ring ini. Saat ini Anda mungkin sudah mempelajari sebagian besar darinya. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Menyimpan barang-barang ini memang tidak akan berguna lagi bagimu." Yao Lao mengenakan cincin hitam di jarinya. Segera, dia mengubah topik dan tertawa. "Namun, ada sesuatu yang sangat berguna bagimu." Jari Yao Lao dengan lembut menekan cincin hitam gelap itu setelah kata-katanya terdengar. Sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik. Akhirnya itu ditangguhkan di depan Yao Lao. Itu mengejutkan api dingin tulang. "Guru," Xiao Yan terkejut saat melihat ini. "Kamu berlatih mantra api. Api surgawi bahkan lebih penting bagimu. Sekarang saya telah maju ke Ban Sheng, api dingin tulang ini tidak lagi berguna bagi saya." Mata lembut Yao Lao melihat ke arah Xiao Yan saat dia berkata, "Guru harus berhenti membodohi saya. Sekarang, saya bukan lagi pemuda bodoh dari dulu. Tidak mungkin bagi saya untuk mengambil api dingin tulang ini." Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Api surgawi jelas merupakan senjata ampuh bagi seorang alkemis. Meskipun Yao Lao telah menjadi Ban Sheng, memiliki bone Chiling Flame akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Apa yang disebut tidak lagi berguna, sama sekali tidak masuk akal. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Hatinya berkata bahwa anak muda ini bukan lagi orang yang ramah sejak saat itu. Namun, hal itu tidak membuatnya membatalkan keputusannya. Segera, dia mengabaikan Xiao Yan dan dengan lembut meletakkan jarinya di kumpulan bone Chiling Flame. Yang terakhir segera gemetar hebat. Sesaat kemudian, getaran itu berhenti. Kepucatan muncul di wajah Yao Lao. "Anak kecil, saya telah menghapus jejak spiritual di bone Chiling Flame. Namun, api dingin tulang ini telah saya perbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihapus, itu masih akan memiliki resistensi yang cukup besar terhadap Anda. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Kalau tidak, kemungkinan Anda akan mendapat serangan balasannya." Tangan Yao Lao dengan lembut menggosok bone Chiling Flame. Setelah itu, dia tersenyum kecil. Dia menjentikkan jarinya dan yang terakhir dengan lembut melayang ke arah Xiao Yan sebelum ditangguhkan di depannya. "Kamu harus menanamkan jejak spiritualmu ke dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuhmu. Ketika tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Anda dapat bergabung dengannya." Mata Xiao Yan berubah sedikit merah saat dia melihat gugusan api putih pekat di depannya. Api dingin tulang ini seharusnya menjadi sesuatu yang telah menemani Yao Lao untuk waktu yang lama. Namun, dia secara pribadi telah menghapus jejak spiritual pada saat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan melihat lompatan kekuatan yang terlalu menakutkan bahkan jika kamu menelannya. Peringkat api surgawi dari api dingin tulang mungkin sedikit tidak memadai untukmu. Yao Lao agak menyesal. Segera, dia mendesak, "Baiklah, cepat tanamkan jejak spiritualmu." Xiao Yan tertawa pahit. Sekarang hal itu seperti ini, dia tidak diizinkan untuk menolak lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah memejamkan mata. Jarinya menyentuh api putih pekat dan jejak-jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan memasukinya. Dengan invasi jejak spiritual, bone Chiling Flame awalnya memancarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun, saat ini tanpa pemilik. Oleh karena itu, setelah perlawanan singkat, perlawanan mulai menyebar. Jejak spiritual Xiao yang juga berhasil ditanam di dalamnya. Api dingin tulang bergetar ketika jejak spiritual berhasil ditanam.
Itu dengan cepat berubah menjadi cahaya api yang memasuki segel api putih pucat di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan segera merasakan perasaan hangat terpancar dari alisnya saat bone Chilling Flame memasuki tubuhnya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, dia akan menemukan bahwa bone Chilling Flame hanya tertinggal di antara alisnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki pembuluh darahnya dan berkumpul bersama dengan api hati 3000 teratai. Jelas, perlawanannya adalah penyebabnya. Xiaoyan acuh tak acuh terhadap ini. Perlawanan seperti itu akan hilang cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Itu benar. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk api teratai iblis pemurnian? Xiaoyan tertekan ketika ini disebutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak saya mendapatkan bagian itu dari wilayah sudut hitam, saya belum mendapatkan apapun. Api teratai iblis pemurni terlalu misterius. Bahkan saya belum pernah melihatnya. Jika mungkin untuk mendapatkan api surgawi dari peringkat ini, bantuan yang bisa diberikannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api dingin tulang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menanyakannya selama periode waktu ini. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Oh, itu benar, ada seorang kenalan yang datang ke paviliun bintang jatuh untuk mencarimu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Yao Lao tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba agak aneh saat dia berkata, siapa? Xiaoyan terkejut saat melihat penampilan ini. Nalan Yanran. Mendengar nama ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengingat karakter Nalan Yanran, dia kemungkinan tidak akan datang mencarinya tanpa alasan kecuali sesuatu telah terjadi pada Yun Yun.